Om Swastiastu. Yang terhormat dosen pengampu kami yaitu Dr. Hewan Iwayan Niko Fajar Gunawan MSI dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4C pada saat ini akan mempresentasikan usaha penelitian kami dengan judul Prevalensi dan Intensitas Telur Cacing Parasit pada ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Latar belakang dari usaha penelitian ini yaitu ayam kampung merupakan salah satu ternak unggas yang sangat berperan dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Peternakan ayam ras, khususnya ras petelur, juga mengalami perkembangan yang sangat pesat dan bersifat komersial. Masalah kesehatan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas ayam. Nah, salah satu penyakit yang sering mengancam kesehatan peternakan ayam kampung dan ayam petelur adalah parasit cacing atau endoparasit. Hingga saat ini, belum ada informasi perbandingan parasit yang menyerang kedua ayam tersebut. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian mengenai prevalensi dan intensitas telur cacing parasit pada ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dewan, Kabupaten Kelungkung. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan prevalensi dan intensitas telur cacing pada ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung? Dan yang kedua, bagaimanakah tingkat infeksi berdasarkan jumlah telur cacing parasit yang ditemukan pada fesis ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung? Adapun tujuan penelitian, yang pertama yaitu untuk mengetahui perbedaan prevalensi dan intensitas telur cacing parasit pada ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Dan yang kedua, untuk mengetahui tingkat infeksi berdasarkan jumlah telur cacing parasit yang ditemukan pada feses ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian pada kali ini yaitu manfaat praktis dan juga manfaat teoritis, di mana untuk manfaat praktis memberikan pengetahuan dan bukti ilmiah terkait tingkat prevalensi dan intensitas telur cacing parasit pada ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Sedangkan untuk manfaat teoritisnya, prevalensi dan intensitas telur cacing parasit pada ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung dapat dijadikan acuan praktis untuk menentukan strategi dalam usaha pencegahan, pemberantasan, dan pengobatan penyakit cacing. Selanjutnya, kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian ini terdapat dua variabel, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya ada prevalensi telur cacing ayam kampung dan ayam petelur, intensitas telur cacing ayam kampung dan ayam petelur, dan tingkat infeksi cacing ayam kampung dan ayam petelur. Lalu variabel bebasnya ada cara pemeliharaan, kebutuhan nutrisi, dan sistem kandang pada ayam kampung dan ayam petelur. Baik, selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis dari penelitian ini adalah, yang pertama, terdapat perbedaan prevalensi dan intensitas telur cacing parasit pada ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Yang kedua adalah, jumlah telur cacing parasit berpengaruh terhadap tingkat infeksi ayam kampung dan ayam petelur di Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung. Selanjutnya, materi dan metode. Objek penelitian. Penelitian ini menggunakan 30 sampel feses ayam kampung di Desa Sulang, Kecamatan Dawan, dan 30 feses ayam petelur yang diperoleh dari peternakan ayam petelur di Kecamatan Dawan. Alat dan bahan pada penelitian ini, alat, botol film, gelas ukur, pipet tetes, mikrometer, timbangan, gelas kimia, kertas label, batang pengaduk, alat tulis, kamera digital, mikroskop. Dan bahan pada penelitian ini, air methylen blue, formalin 10%, larutan gula jenuh, 30 sampel feses ayam petelur, dan 30 feses ayam kampung, serta buku identifikasi telur cacing. Baik, selanjutnya itu adalah rancangan penelitian dan variabel penelitian. Untuk rancangan penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengamati adanya telur cacing parasit pada sampel feses ayam, yaitu 30 sampel feses ayam petelur dari Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, dan 30 sampel feses ayam kampung dari Desa Sulang, Kecamatan Dawan. Untuk penelitian ini juga menggunakan dua metode, yaitu metode apung dan metode sedimentasi, yang mana dua metode ini akan lebih dipaparkan pada slide berikutnya.
Untuk variabel penelitian ini memiliki variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi hasil, yaitu berupa cara pemeliharaan, kebutuhan nutrisi, dan sistem kandang daripada peternakan ayam tersebut. Sedangkan variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi dari penelitian ini, yaitu adanya prevalensi telur cacing, intensitas telur cacing, dan tingkat infeksi daripada cacing itu. Baik, selanjutnya untuk prosedur penelitian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, pengambilan sampel, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi telur cacing pada sampel feses. Baik, untuk pengambilan sampel, ini pertama-tama feses yang masih segar diambil sebanyak kurang lebih 15 gram dari masing-masing individu ayam petelur dan ayam kampung. Kemudian sampel feses dimasukkan ke botol film dan diberi label yang berisikan nomor koleksi, tanggal pengambilan, jenis kelamin, dan lokasi pengambilan sampel. Kemudian sampel ditetesi dengan formalin 10% sebanyak 5 tetes, kemudian disimpan ke dalam cold box yang telah diberi es. Sampel selanjutnya dibawa ke Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Prosedur penelitian yang kedua yaitu identifikasi telur cacing pada sampel feses. Kami di sini menggunakan 2 metode, yaitu metode apung dan metode sedimentasi. Pada metode apung, sampel feses ditimbang sebanyak 3 gram, kemudian dimasukkan ke dalam mortil yang telah diisi air sebanyak 7 ml, sampel digerus hingga halus, kemudian campuran sampel dan air dimasukkan ke dalam gelas kimia yang telah berisi 50 ml larutan gula jenuh, diaduk hingga tercampur. Suspensi sampel diambil sebanyak 0,5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Whitlock chamber. Sampel didiamkan selama 3-5 menit, kemudian sampel diamati dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 100x10. Yang kedua yaitu metode sedimentasi. Sampel feses ditimbang sebanyak 3 gram, lalu dimasukkan ke dalam mortil yang berisi air sebanyak 7 ml. Sampel dimasukkan ke dalam gelas kimia yang telah berisi air sebanyak 60 ml. Campuran sampel, feses, dan air kemudian diaduk hingga tercampur dan didiamkan selama 6 menit. Disaring dan ditambahkan lagi air sebanyak 60 ml, diaduk dan dibiarkan lagi selama 6 menit. Kemudian sampel disaring lagi dan ditambahkan air sebanyak 60 ml. Sampel yang telah ditambahkan air sebanyak 60 ml itu lalu diaduk dan dibiarkan lagi selama 6 menit. Cairan bagian atasnya dibuang dan disisakan bagian sedimen sebanyak kurang lebih 15 ml. Kemudian endapannya ditetesi dengan metilen blue sebanyak 1%, 2 tetes atau sampai berwarna kebiruan. Selanjutnya ada analisis data. Data dari hasil penelitian ditampilkan secara deskriptif atau identifikasi telur cacing. Perhitungan jumlah telur per gram feses atau EPG meliputi pemeriksaan dengan metode apung. EPG sama dengan jumlah telur yang dihitung pada setiap 5 strip dalam satu sekat kali 200, dan pemeriksaan dengan metode sedimentasi. EPG sama dengan jumlah telur yang dihitung pada setiap 5 strip dalam satu sekat kali 40. Selain itu juga dilakukan penentuan prevalensi berdasarkan hasil pemeriksaan feses dari kedua metode tersebut, kemudian dipresentasikan menggunakan rumus BUS. Lokasi dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juni sampai September 2021. Sampling feses dilakukan di peternakan ayam petelur di Desa Sulang, Kecamatan Dawan, dan ayam kampung di Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung. Dan proses analisis dilakukan di Laboratorium Parasitologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Sekian presentasi usulan penelitian dari kelompok C4. Kami ucapkan terima kasih.